Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan materi pelajaran kelas 11 semester 1 di bab pertama. Di bab pertama ini kita akan membahas mengenai kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Siapa di antara kalian yang sering mendengar istilah kolonialisme dan imperialisme? Mungkin ada beberapa di antara kalian yang asing dengan istilah keduanya. Biar nggak bingung, jadi begini, dahulu sekitar ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, ada beberapa negara yang melakukan penjajahan terhadap negara-negara lain. Tujuan menjajah sudah sangat jelas, yaitu ingin menguasai dan memperluas wilayah kekuasaan. Banyak dari negara-negara jajahan yang terus dikeruk sumber dayanya baik alam maupun manusianya. Dengan begitu negara penjajah semakin kuat dan dengan menguasai tempat-tempat vital atau strategis dari suatu wilayah tersebut. Pengertian kolonialisme, kalian harus tahu kalau kolonialisme berasal dari kata koloni. Koloni menurut bahasa Latin artinya pemukiman. Upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya disebut kolonialisme. Kemudian, kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Contoh seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Kemudian, pengertian imperialisme. Selanjutnya imperialisme merupakan istilah yang berasal dari kata imperator, artinya memerintah. Berarti imperialisme itu adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Imperialisme sudah ada sejak abad ke-19. Pada awalnya dicetuskan oleh Benjamin Disraeli yang merupakan Perdana Menteri Inggris saat itu. Imperialisme dibagi menjadi dua, yaitu imperialisme kuno muncul sebelum revolusi industri di Inggris yang terdorong oleh 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Kemudian imperialisme modern muncul setelah revolusi industri, terdorong karena faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada waktu itu. Kemudian imperialisme bertujuan yang pertama, imperialisme politik, untuk menguasai seluruh kehidupan politik suatu negara. Yang kedua, imperialisme ekonomi, untuk menguasai sektor perekonomian negara lain. Yang ketiga, imperialisme kebudayaan, untuk menguasai nilai-nilai kebudayaan suatu negara. Yang terakhir adalah imperialisme militer, di mana untuk menguasai negara lain karena dianggap memiliki wilayah strategis yang bisa memperkuat pertahanan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Di bab pertama ini kita akan membahas materi tentang proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia, kemudian masa kekuasaan VOC, dan perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Mari kita bahas proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Sekarang kita bahas yang pertama adalah motivasi kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Apa sih motivasi mereka? Kok bisa sampai jauh-jauh datang ke Indonesia? Motivasi yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pernahkah kalian mendengar nama James Watt? James Watt merupakan salah satu ilmuwan penemu mesin uap. Pada masa revolusi industri, penemuan mesin uap menempati posisi sangat penting. Mesin uap ini menjadi dasar perkembangan revolusi industri di Eropa. Selain itu, mesin uap juga menjadi lokomotif yang menggerakkan kapal uap. Dengan kapal inilah para pelaut melakukan penjelajahan samudra dan mengelilingi dunia. Kemudian motivasi yang kedua adalah jatuhnya
Konstantinopel ke Turki Utsmani. Nah, jatuhnya ibu kota Romawi Timur ke tangan Turki Utsmani ini menyebabkan jalur perdagangan darat antara Eropa dan Asia, khususnya Tiongkok dan India terputus. Nah, akhirnya bangsa Eropa mencari jalur lain untuk menempuh ke arah Asia, yaitu mencari jalur laut. Kemudian motivasi yang ketiga adalah pencarian rempah-rempah. Nah, kok bisa sampai ke Indonesia? Nah, sebagian besar rempah-rempah yang dibutuhkan di Eropa terdapat di Indonesia. Rempah-rempah tersebut antara lain adalah cengkih, pala, bunga pala, dan lada. Nah, cengkih ini merupakan tanaman yang tumbuh subur di Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Bacan. Nah, pala diperoleh dari pohon pala yang merupakan tanaman endemik di Pulau Banda. Nah, sementara itu lada ditemukan di sebagian besar wilayah Sumatera dan Jawa. Nah, jadi rempah-rempah ini sangat penting ya, selain digunakan sebagai bahan masakan, juga rempah-rempah ini bisa menghangatkan tubuh. Nah, di mana negara Eropa ya, bangsa Eropa ini ya negara yang beriklim dingin, jadi mereka sangat membutuhkan makanan yang bisa menghangatkan tubuh mereka. Kemudian motivasi kedatangan yang keempat adalah semboyan 3G atau semboyan Gold, Glory, dan Gospel. Ya, arti dari semboyan Gold, nah bagi penjelajah Eropa atau bangsa-bangsa Eropa, ya semboyan gold ini merupakan pemburuan kekayaan berupa emas, perak, dan bahan tambang yang sangat berharga. Nah, sementara itu semboyan glory berarti kejayaan. Nah, semboyan ini mendorong berkembangnya imperialisme kuno. Nah, berdasarkan imperialisme kuno, kejayaan sebuah bangsa dilihat dari banyaknya wilayah koloni yang dimiliki. Kondisi ini mendorong bangsa-bangsa Eropa saling mengalahkan untuk menjadi negara terkuat dan memiliki daerah kekuasaan yang luas. Di luar kekayaan dan kejayaan, nah, para penjajah Eropa juga mengusung misi suci dari gereja, yaitu menyebarkan ajaran Injil. Nah, menyebarkan ajaran Injil ini disebutlah gospel. Nah, oleh karena itu setiap kapal yang melakukan perjalanan samudera selalu diikuti kelompok misionaris ya, untuk menyebarkan ajaran Injil. Selanjutnya proses kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, kedatangan bangsa Eropa di Indonesia yang pertama adalah dari bangsa Portugis, bertujuan mencari rempah-rempah. Kemudian kapal Portugis yang berhasil mencapai di Indonesia dipimpin oleh Francisco Serrao dan Antonio de Abreu. Kemudian dari bangsa Spanyol, Armada Spanyol mendarat di Maluku pada tahun 1522 dipimpin oleh Sebastian del Cano. Setelah tiba di Maluku, bangsa Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Ternate yang didukung oleh Portugis. Nah, selanjutnya Inggris ya, bangsa Inggris, rombongan Inggris ini tiba di Maluku pada tahun 1577 di bawah pimpinan Francis Drake. Kemudian dilanjutkan lagi kedatangan bangsa Belanda. Armada Belanda pertama kali tiba di Banten pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Kemudian rombongan kedua Belanda yang dipimpin oleh Jacob van Neck berhasil membangun hubungan dagang dengan Banten. Nah, jadi itulah pembahasan mengenai materi sejarah Indonesia tentang proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Mulai dari motivasi kedatangan bangsa Eropa tersebut sampai bangsa mana saja yang datang ke Indonesia pada masa itu. Mulai dari Portugis sampai Belanda. Nah, kemudian materi selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.